Hai guys, ketemu lagi sama saya Rifu Cahyono di Ethnic Indonesian Channel ya. Saat ini saya mau ajak kamu kita jalan-jalan ke tempat senior nih. Seorang pemerhati budaya dan juga seorang kolektor lah. Yang spesifik dia sangat mencintai berbagai macam arca dan juga pusaka-pusaka temuan ya. Jadi saya mau ajak kamu kita lihat koleksinya dan kita sama-sama kita mau pengen tahu gimana sih caranya dia bisa dapetin koleksi sebanyak itu dan apa yang kita bisa belajar dari pusaka-pusaka yang ada di sini. Oke, ikutin kita terus ya. Let's go. Saya lagi ada di rumah Om Heri Sabtono ya, Om ya? Sabtono. Om Heri Sabtono ini saya kenal beberapa tahun yang lalu karena sama-sama hobi arca, sama-sama hobi barang-barang temuan lah ya. Barang-barang yang bersejarah dan juga hobi pusaka juga. Jadi lewat hobi kita jadi bersahabat, kita jadi bisa saya banyak banget belajar dari Om Heri ini. Nah, saat ini saya mau ajak kamu, saya lagi ada perjalanan di dekat-dekat sini, kita mampir sini, kita pengen tahu sedikit nih tentang koleksinya Om Heri Sabtono ya. Keren banget, tadi saya udah ditunjukin beberapa koleksinya. Wah, luar biasa sekali. Saya ajak kamu, kita ngobrol-ngobrol ya. Om, udah berapa lama Om mulai memperhatikan budaya, memperhatikan peninggalan-peninggalan Ya kalau Nusantara? kalau megang sih dari umur 6 ya, umur 7. Bapak punya pusaka dari kakek, akhirnya bapak meninggal, itu saya yang merawat. Jadi dari muda Om ya? Dari kecil, jadi kadang-kadang jadi nggak bisa membedakan ini Pusoko apa itu karena dulu zaman belum sekolah itu Pusoko yang zaman bapak dulu itu tahun 73 itu ada orang keraton Solo yang datang ke rumah. Pusoko itu ditawar udah 24 juta sama bapak nggak dikasih. Tahun berapa itu? Itu tahun 73 dan Pusoko itu yang sekarang mungkin yang dicari orang itu Surabaya. Nah itu zaman kecil itu tak pakai perang pedang gitu. Jadi aku kadang-kadang kalau sama pusaka itu ya nggak tahu bedanya, ini ada kekuatannya, ada apa gitu, nggak ngerti. Terus tahun-tahun 90-an itu kan ya namanya kita masih muda, banyak yang cari Pusoko ini, Pusoko itu. Saya muter ke seluruh Jawa Timur nggak pernah ketemu. Baru akhir-akhir ini setelah aku nggak nyari-nyari nggak apa, kok pada datang sendiri gitu. Nah itu yang aneh, karena ya apa kalau dibilang mau dibeli berapapun juga sayang gitu ya rasanya, karena itu ya apa sih mau kayak gini masuk dijual, masuk diani. Ya intinya aku sekarang cuman hanya bisa merawat barang-barang ini. Datangnya nggak karu-karuan bentuknya udah tak rawat, terus akhirnya malah ketemu orang Jerman yang punya teknologi yang untuk reservasi, inilah yang paling pas. Kalau kita kan biasa pakai citrun, pakai asem, pakai apa gitu, rupanya itu merusak, begitu ya? Kita ketemu dengan bimetal seperti ini, itu kita mau bersihnya kan cenderung paling kotor, tapi dengan membersihkan besi itu perunggunya jadi kalah kan. Padahal perunggu itu kan kalau bagi orang yang nggak ngerti itu patina kan sangat berharga lah ya? Berharga, sangat. Apa dipakai patokan sebagai barang ini antik gitu. Padahal kalau saya lihat kayak di Met Museum yang pataka kita berapa gitu nggak ada.
platinanya kan nggak ada, itu kan bersih. Oh, jadi kesimpulan saya sebetulnya sekarang itu persoalannya adalah campurannya ini. Makin dia berharga pusaka itu, dengan sendirinya kandungan metal yang bagus akan makin banyak. Nanti saya ada punya juga apa kayak anak panah itu benar-benar kayak nggak ada patinanya gitu. Jadi apa? Ya metal alloynya betul-betul apa yang kita dulu katakan mamat, apa yang kita katakan suasa, atau ya sebetulnya emas sendiri zaman dulu itu kan belum murni. Kalau emas sekarang bisa 24 karat, tapi emas zaman dulu ya karena belum diketemukan air raksa. Seperti Ya, terutama untuk pemurnian kan air raksa itu kan zaman dulu mungkin belum ada. Jadi ya logam itu ya murni, begitu kok kelihatan emas sudah langsung ditempa gitu aja tanpa pemurnian. Jadi yang dinamakan emas budo itu Mas Om ya? Emas budo iyalah, emas budo itu sebetulnya kalau campuran kemarin saya teskan di Pegadaian, kandungan emasnya hanya sekitar 40-50%. Jadi itu yang apa ya, tapi ya itu kok apa ya, jadi ini kan bagi kita sekarang ini kebutuhan tersier katakan. Tapi zaman itu para leluhur itu benda-benda seninya sudah sedemikian maju. Jadi ya apalagi kalau kita sudah mengarah ke tersier, artinya sekunder primernya kan udah cukup. Jadi kalau kita lihat batu ini kan di pinggir kali nggak ada harganya. Tapi kalau sudah jadi 1 juta, 2 juta mungkin nggak kita bernilai seni dan sejarahnya Om ya. Tapi oke, saya sekarang kembali ke sini. Ya. Ini saya sama Adrian, teman yang Kanada itu disuruh mencari pusaka Nusantara yang hilang. Nggak lama kemudian muncul ini dalam kondisi yang sangat nggak karu-karuan kotornya. Nah, terus kita sepakat untuk membersihkan. Akhirnya kita menemukan relief yang demikian apa, akhirnya kita mengetahui banyak hal. Jadi ini relief ini Pendawa, karena kalah judi dia harus menyerahkan hartanya ke Duryudono ya, apa raja Alengka apa itu ya, Kurawa lah pokoknya. Begitu hartanya udah selesai, tetap dirayu sama pendeta Durna untuk menyerahkan Drupadi sebagai taruhan judinya. Dan inilah sebetulnya kondisi kita yang ada sekarang. Jadi saya mohon maaf, Pendawa itu sekarang sedang harus menyembunyikan dirinya di hutan, dan kenegaraan, administrasi negara seluruhnya itu dikuasai oleh Kurawa. Saya tidak, ya mohon maaf, ini adalah kondisi yang apa ya, aku rasa kok yang sedang terjadi. Kondisi sekarang ini Om ya? Kondisi politik ya? Ya nggak hanya politik, di segala hal. Secara umum ya? Secara umum. Nah ini kita ngomong dulu Om tentang, sebelum kita nanti bicara detail tentang ini ya, kita ini lihat ini apa sih ini Om? Kayak apa? Perunggu atau apa sih ini Om? Ini kalau di kita sekarang dikenal sebagai nama kapak. Oke. Tapi padahal di teman-teman India, teman-teman luar, ini ngomongnya itu Kartika. Kartika ya? Kartika kalau yang dongsong yang ditemukan itu hanya perunggu tok. Oke. Tapi ini saya nggak tahu, ini kelihatannya kalau di candinya ini di Candi Jago ya. Candi Jago ada rilis semacam ini. Jadi kalau prediksi saya ini sebelum Singasari, karena perunggu Singosari biasanya perunggu kaca. Nah ini kemarin waktu saya temukan tebal banget platinanya. Jadi kalau ini ke arah Mojopahit juga enggak, karena ternyata besinya ini di Mojopahit kan udah nggak begini.
Jadi ini kelihatannya besi, apa yang kita bilang kabudan, tapi terus kemudian dikasih ornamen atau dibentuk menjadi, ya kita sebetulnya ini namanya kartika. Oke. Kalau boleh tahu Om, ini dulu waktu ditemuin di informasinya di daerah mana Om? Ini temuan-temuan Trowulan, jadi Di sekitaran orang luar itu selalu ngomong, jadi temuan Mojopahit itu luar biasa ya, apa kebudayaan Mojopahit luar biasa. Tapi ingat sekarang seperti Jakarta ada museum Taman Mini, ada museum nasional. Itu kalau ibu kota negara, ibu kota kerajaan itu kan boleh aja barang itu dari mana-mana, dan kemudian di situ ada. ya, karena Trowulan waktu itu pusat pemerintahan ya. Jadi dari Jadi, segala macam bisa ternyata datang. saya menemukan banyak sekali barang-barang kabudan, barang-barang era-era jauh sebelum Mojopahit itu ternyata ada di sana. Jadi ya banyak orang, terutama orang-orang barat itu keliru menganggap bahwa kalau barang ditemukan di Trowulan ya itu eranya Mojopahit. Oke. Padahal begitu kita lacak ke aluynya, terus kemudian ke, ya kayak ini kan udah masih 2 dimensi kan, Yeah. relief 2 dimensi itu kan jauh sebelum Mojopahit. Nah kalau yang zaman Mojopahit ininya mungkin sudah dicetak, tapi ini kan kelihatan bahwa ini ukiran, jadi bukan cetakan gitu, itu ukiran. Jadi dan kalau kita lihat anunya memang apa? Ya keausannya, saya kira kok jauh sebelum itu. Oke, guys, waktu tadi Om Heri tunjukin saya pusaka ini, awalnya saya kira ini donsong Om ya, awalnya. Dongsong. Saya kira Yang donsong terkenal karena dongsong. modelnya seperti itu pengetahuan saya. Tapi ketika saya tadi mulai perhatiin, ternyata di pusaka ini terdiri dari 2 jenis besi Om. Itu yang bikin saya Ada 2 jadi yang ada di 2 bagian- jenis besi ya. Bagian tajamnya ini adalah hoshiaji, yang ini perunggu. Jadi berbeda sama dongsong. Kalau dongsong ininya full perunggu. Full perunggu ya. Full perunggu. Kalau ini yang luar biasa, dari Ini benar-benar dalamnya ada adalah hoshiaji Om ya. Hoshiaji. Dan beratnya juga beda sekali sama berat perunggu pada umumnya. Iya. Wah, luar biasa ini. Jadi Om, kita lagi balik ke cerita ini Om, di relief ini Om. Kira-kira apa tadi ceritanya Om? Ya ceritanya itu Pendawa kalah judi, dia harus mempertaruhkan Drupadi, di mana kalau saya lihat Drupadi itu adalah ibu Pertiwi karena dia adalah istri dari seluruh Pandawa. Dan kalau saya boleh nyanyi lagu Ibu Pertiwi itu dari tahun berapa kan sangat sudah menyayat hati. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Itu kan luar biasa. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Itu sekarang, kondisi sekarang inilah. Jadi kita tidak punya apa-apa lagi. Ya tapi karena setelah ini kemudian saya ada datang itu cokro, di mana cokro itu adalah lambang waktu. Jadi dunia ini berputar terus. Pandawa dan Kurawa itu memang harus ada. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Itulah kondisi yang ada sekarang. Jadi suatu saat ya mudah-mudahan Ibu Pertiwi tidak menangis lagi. Dan itu dibuktikan pada relief yang kedua ini, di mana di sini jelas banget dikatakan bahwa seorang raja itu kepada rakyatnya tetap dia harus menunduk meskipun dia memberikan sesuatu. Jadi dari relief-relief ini kita juga bisa belajar tentang kehidupan Om ya? Tentang kehidupan yang luar biasa, tentang kehidupan kenegaraan dan segala macam ya? tentang alam, Tentang alam. Jadi perputaran alam antara baik, buruk, siang, malam, gelap, terang itu adalah suatu kewajaran
Jadi tidak perlu disesali. Suatu saat juga pasti akan berubah.